Salam rimba, perkenalkan nama saya Murina Elizabeth Simanjuntak dengan NIM L1A1200078. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi pengelolaan hutan produksi lestari, di mana di sini ada kerangka kerjanya dalam pengelolaan hutan produksi lestari yang dibagi dua, yaitu yang pertama mandatori yang bersifat wajib seperti FPC dan LK atau legalitas kayu. Kemudian ada voluntary atau yang bersifat sukarela. Di dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari ada kegiatan penilaian yang dimana ada yang pertama permohonan penilaian, dimana audit mengajukan permohonan perizinan PHL atau pengelolaan hutan produksi lestari secara tertulis kepada LPPHPL, yaitu lembaga penilaian pengelolaan hutan produksi lestari. Kemudian LPPHPL ini menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data atau dokumen sesuai yang tercantum dalam DPLS. Kemudian LPPHPL mengajukan kajian terhadap data atau dokumen yang kelengkapan data atau dokumen itu sudah ditentukan dan yang sudah disampaikan. Kemudian langkah terakhir dalam permohonan penilaian itu LPPHPL ini menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan tim audit. Kemudian setelah permohonan itu ada perencanaan penilaian, di mana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama persiapan. Di persiapan ini juga itu terbagi dua. Yang pertama ada perekrutan dan mobilisasi tim audit, di mana di sini ditetapkannya auditor dan tenaga ahli oleh pihak LPPHPL. Kemudian di sini juga ada penyelesaian kontrak kerja dengan auditor dan tenaga ahli. Dan yang terakhir di sini ada penjaminan bahwa berada pada tempat dan waktu sesuai jam kerja yang sudah ditentukan. Kemudian yang keduanya itu ada logistik, di mana logistik ini itu mencakup tentang bagaimana penyiapan pendanaan untuk mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan PHPL ini. Itu pelaksanaan bagi si auditor dan tenaga ahli. Kemudian yang kedua itu menyediakan kebutuhan administrasi dan peralatan kerjanya. Jika dalam persiapan itu semua sudah selesai dilakukan, maka selanjutnya itu ada rencana audit, di mana terdapat beberapa langkah seperti yang pertama, LPPHPL menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI ISO 19011-2012. Kemudian PHPL ini menyampaikan pemberitahuan kepada direktur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kinerja PHPL paling lambatnya 10 hari sebelum pelaksanaan audit kerja tersebut dilaksanakan. Kemudian berdasarkan poin yang kedua tadi, direktur juga menerbitkan surat pemberitahuan yang diberikan kepada dinas provinsi, kepala balai dan atau SKPD terkait untuk diberikan pelayanan. Kemudian jika terdapat perubahan, pihak LPPHPL ini harus dan wajib menyampaikan kepada direktur untuk diterbitkannya perubahan rencana dan surat revisi. Jika kegiatan dalam persiapan seperti perekrutan mobilisasi serta logistik ini sudah dilaksanakan, maka dilanjut dengan kegiatan pelaksanaan penilaian. Di pelaksanaan penilaian ini terdapat
dua langkah, yaitu tahapan audit 1 dan tahapan audit 2. Di mana tahapan audit 1 terdapat kegiatan yang pertama melakukan verifikasi dokumen, kemudian yang kedua mempelajari kondisi lapangan audit, dan yang ketiga itu melakukan diskusi dengan audit untuk menentukan kesiapan audit tahap 2, dan yang keempat menentukan metodologi penelitian, dan yang terakhir itu yang kelima yaitu mengumpulkan informasi penting terkait lingkungan sertifikasi PHPL, dan yang terakhir mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap 2 dan persetujuan audit mengenai rincian audit tahap 2. Kemudian jika itu audit tahap 1 telah selesai, dilanjutkan dengan audit tahap 2, di mana di situ terdapat koordinasi dengan instansi kehutanan, di mana tim audit berkoordinasi dengan dinas provinsi dan balai serta balai pemantapan kawasan hutan setempat sesudah dan sebelum penilaian lapangan. Kemudian kepala balai melakukan pengecekan, dan kemudian pemantapan hutan ini tidak berkedudukan di provinsi tempat pelaksanaan penilaian kinerja. Yang terakhir, biaya koordinasi ini tidak dibebankan kepada LPPHPL. Di audit tahap 2 ini juga ada yang namanya konsultasi publik, di mana kegiatan ini berguna untuk menampung aspirasi, saran, dan masukan yang terkait dengan kegiatan operasional audit. Dan LPPHPL wajib melakukan konsultasi publikasi sebagai bentuk yang pertama mengumumkan rencana penilaian sebelum 14 hari sebelum dilakukannya kegiatan tersebut. Kemudian mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan. Yang ketiga, tim audit mengadakan konsultasi dengan masyarakat secara langsung. Dan yang keempat, tim audit wajib mendokumentasikan kegiatan tersebut. Dan yang kelima, kepala balai memantau konsultasi publik. Setelah kegiatan-kegiatan itu selesai dilaksanakan, maka selanjutnya kegiatannya yaitu dilakukannya pertemuan pembukaan. Setelah itu dilakukannya verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dan yang terakhir itu pertemuan penutupan, dan dilanjuti dengan observasi kegiatan penilaian kinerja. Selain kegiatan penilaian, yang kita harus perhatikan yaitu tata cara pelaksanaan penilaian, karena mengacu pada ISO 19011/2012 dan standar penilaian kinerja PHPL, di mana di situ terbagi dua, yaitu bobot verifier dan penentuan nilai kematangan atau bobot indikator. Di bobot indikator ini dibagi menjadi 3 skala, yaitu baik, sedang, dan buruk. Setelah dilakukan penentuan nilai kematangan bobot atau indikator dan bobot verifier, yaitu yang kemudian kita lakukan yaitu penentuan nilai akhir kinerja dan penerbitan sertifikat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan hutan lestari. Jika ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam rimba.